Untuk menambah selanjutnya untuk menambah keberkahan, kita simak ayat-ayat suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 275 dan 276 yang akan dilantunkan oleh Ananda Kala Karali Alhamda. Silahkan Kala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama yaku batu batu dalika bi annahum qalu sama riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah waman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kullu kafarin asim. Sadaqallahul azim. Sudah ya? Alhamdulillah, lantunan ayat suci telah kita simak bersama. Insya Allah akan membawa syafaat bagi yang membaca maupun yang mendengarkannya. Terima kasih, Ananda Kala. Baik, kita masuk ke acara inti. Paparan kali ini kita mengangkat tema seputar hak atas tanah atau properti. Kita semua tentu pernah atau sudah atau bahkan akan bersinggungan dengan urusan-urusan ini yang berkaitan dengan hal tanah ini. Judul materi kali ini adalah cermat dalam membeli dan menjual properti dari segi hukum. Narasumber kita adalah Ibu Fitri Endah Kania, sarjana hukum. Sejenak kita bacakan profil singkat beliau. Nama adalah Bu Fitri Endah Kania, sarjana hukum, notariat. Bekerja sebagai notaris PPAT di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Tempat tanggal lahir Jakarta, tanggal 2 November tahun 1973. Pendidikan terakhir adalah sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 92, kemudian S2 notariat pada tahun 2006 di universitas yang sama. Kami persilahkan Ibu Fitri untuk memulai materinya. Oh ya, untuk ibu-ibu sambil menyimak paparan boleh sambil disiapkan pertanyaannya kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Mangga Bu Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sedikit berbagi mengenai cermat dalam membeli dan menjual properti dari segi hukum. Intinya adalah hal-hal apa aja sih yang harus diperhatikan dalam kita melakukan perbuatan hukum untuk menjual dan membeli properti atau tanah dan bangunan. Terus terang aja pengalaman saya tidak banyak di bidang ini, hanya saya berusaha untuk menjelaskan sedikit berdasarkan pengalaman saya selama menjabat sebagai notaris dan PPAT. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung mulai ya. Pertama, next Bu. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa sih bedanya notaris dan PPAT. Jadi, ibu-ibu kan sering ya membaca atau mendengar istilah notaris dan PPAT. Persamaannya,
notaris dan PPAT itu sama-sama berwenang untuk membuat akta otentik. Apa sih akta otentik? Akta otentik adalah akta yang dibuat sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat akta itu dibuat. Akta otentik ini akan menjadi alat bukti yang sempurna untuk segala hal yang dimuat di dalamnya. Jadi kalau kita beracara di pengadilan, akta otentik akan menjadi alat bukti yang paling kuat dan sempurna. Itu persamaannya ya, sama-sama membuat akta otentik. Nah, perbedaannya itu ada 3. Walaupun sama-sama membuat akta otentik, tapi jenis akta otentiknya itu beda. Untuk notaris, akta otentiknya itu mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau dikendaki oleh para pihak. Sedangkan PPAT membuat akta otentik juga, tetapi khusus untuk perbuatan hukum dalam bidang hak atas tanah. Jadi kita itu PPAT membuat akta jual beli, akta hibah, dan sebagainya. Dan hak untuk pengalihan hak milik atas satuan rumah susun. Kemudian dari segi yang mengangkatnya, kalau notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM, PPAT diangkat oleh Menteri ATR dan BPN. Aturannya, notaris diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris, sedangkan PPAT diatur dalam PP 24 2015. Next, Bu. Bu, next. Ini sedikit ya tentang latar belakang jenis-jenis properti berdasarkan kepemilikan. Yaitu saya bagi 2 menjadi strata title dan non strata title. Strata title itu sebetulnya dikenal oleh kita itu apartemen atau rumah susun. Sederhananya tuh strata title, apartemen atau rumah susun adalah hak milik dari suatu ruangan atau satuan dari suatu bangunan yang bertingkat dalam sebuah kompleks. Jadi dalam strata title itu ada hak milik pribadi atau personal. Jadi masing-masing unit dari apartemen itu milik kita, tapi tanahnya itu kita milik bersama. Dan fasilitas yang ada di apartemen itu merupakan milik bersama. Sedangkan non strata title atau land house itu tanah dan bangunan seperti yang kita tempati pada umumnya. Lanjut, Bu. Nah, kita berbicara mengenai kepemilikan properti ya. Kepemilikan properti itu ada 2. Dilihat dari hak tanah untuk dimiliki, yaitu hak primer dan sekunder. Hak primer itu ada hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak guna usaha, hak kepemilikan atas satuan rumah susun. Sedangkan untuk sekunder, hak sewa, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak gadai. Tapi yang dikenal, yang familiar ya, yang biasa kita kenal itu adalah hak milik dan hak guna bangunan. Bedanya apa sih? Untuk hak milik itu kalau dari subjeknya hanya boleh dimiliki oleh warga negara Indonesia tunggal dan tidak ada jangka waktunya. Jadi kita nggak perlu tuh untuk memperpanjang penggunaannya karena selama kita tempati, kecuali kita meninggal maka akan turun waris ke ahli waris kita. Kemudian HGB atau hak guna bangunan, subjeknya hanya warga negara Indonesia, tapi tidak hanya perorangan. Jadi bisa juga dimiliki oleh badan hukum. Badan hukum itu apa? Misalnya PT, yayasan, atau perkumpulan. Nah, untuk jangka waktunya ini, HGB itu 20 tahun dan bisa diperpanjang 20 tahun. Gimana kalau setelah diperpanjang 20 tahun, terus kan masa jangka waktu penguasaannya habis, maka itu bisa dimohonkan kembali. Lanjut, Bu.
Terus untuk itu gimana sih cara memperolehnya? Itu ada jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, hibah dan waris. Yang kita bahas di sini hanya jual beli saja. Next, Bu. Untuk melakukan jual beli, dokumen apa saja yang dipersyaratkan? Untuk penjual, itu ada asli sertifikat tanah dan bangunan, IMB, sekarang itu di Undang-Undang Cipta Kerja itu disebut dengan PBG. PBG itu apa? Aduh, sorry saya lupa. Pokoknya sekarang di ininya IMB ya, IMB. Terus KTP penjual dan pasangan, kartu keluarga atau KK, surat nikah, NPWP. Nah, untuk NPWP, misalnya kita istri nggak punya NPWP, maka kita bisa pakai NPWP suami kita. Kemudian SPPT, PBB, dan bukti bayar PBB. Jadi kalau kita mau menjual, PBB itu harus lunas 10 tahun ke belakang. Kita nggak bisa mau dijual nih, terus saya mau ngelunasin yang tahun terakhir aja, nggak bisa. Jadi kita harus lunas 10 tahun ke belakang. Sedangkan untuk pembeli, KTP, penjual dan pasangan, kartu keluarga, KK, surat nikah, dan NPWP. Lanjut, sekarang kita akan membahas proses jual beli berdasarkan bukti kepemilikan. Untuk itu saya akan membagi dua menjadi tanah bersertifikat dan tanah yang belum bersertifikat. Dalam membeli properti harus kita pastikan dulu status tanahnya itu apakah sudah bersertifikat atau belum bersertifikat. Karena nanti akan ada perbedaan dari segi proses dan biaya yang harus dilakukan. Tanah yang belum bersertifikat ini maksudnya adalah belum dicatatkan di buku tanah yang ada di PPN. Misalnya tanah diri. Nah, kemudian gimana nih untuk proses jual beli untuk tanah-tanah yang belum bersertifikat? Pertama adalah pengecekan asli sertifikat dan validasi dari BPN. Jadi pada saat kita akan bertransaksi, maka PPAT akan meminta sertifikat aslinya. Untuk apa? Yaitu untuk dilakukan pengecekan sertifikat. Untuk memastikan bahwa properti tidak dalam jaminan, sertifikatnya asli dan tidak tumpang tindih di BPN. Yang kedua, pelunasan pembayaran PBB 10 tahun terakhir. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, PBB itu harus lunas 10 tahun ke belakang. Kalau tidak dilunasi, maka proses pengalihan tidak dapat dilanjutkan. Yang ketiga, pembayaran pajak. Jadi PPH dan BPHTB dan validasi pembayarannya. Jadi setelah sertifikat clear, dicek, maka PPAT akan menginformasikan untuk proses pembayaran pajak terlebih dahulu. Ini berarti penjual akan kena PPH atau pajak penghasilan dan pembeli akan dikenakan pajak BPHTB, yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Setelah pembayaran pajak dilakukan, baru kita bisa tanda tangan akta jual belinya. Biasanya sekaligus dengan pelunasan pembayaran harga rumah. Kemudian proses balik nama sertifikat tanah dan bangunan dan PBB. Untuk proses balik nama sertifikat dari penjual ke pembeli, secara umum tuh SOP dari BPN adalah 14 hari kerja, kecuali ada masalah-masalah. Tapi dalam prakteknya bisa lebih dari 14 hari. Let's say ya, mungkin PPAT-nya sibuk, banyak kerjaan, jadi tertunda masukin berkasnya ke BPN, atau BPN-nya sendiri banyak pekerjaan, jadi proses tertunda.
tapi kurang lebih gambaran normalnya bisa selesai kurang lebih 4 minggu. Kemudian proses membeli tanah untuk tanah-tanah yang belum bersertifikat. Pertama, proses pengukuran dan plotting tanah. Pengukuran atas tanah itu untuk apa? Jadi objek tanah yang belum bersertifikat ini kita pastikan berapa sih ukuran yang sesuai dengan alat ukur dari PPN, karena itu yang valid. Jadi bukan berdasarkan dokumen-dokumen yang dimiliki, seperti tanah girik dan sebagainya. Kemudian setelah pengukuran dilakukan plotting. Jadi hasil dari pengukuran itu mereka akan membuat gambar oleh BPN, kemudian mereka akan petakan di dalam peta bidang tanah di BPN. Mereka juga akan cek apakah pernah terbit sertifikat lain sebelumnya di atas tanah tersebut, apakah ada tumpang tindih double sertifikat atau ada penguasaan tanah sebelumnya oleh pihak yang lain. Maka setelah clear dilanjutkan dengan pembayaran PPH dan validasi pembayaran. Maka yang menarik ya, untuk tanah yang belum bersertifikat itu ada 2 kebijakan. Yaitu pertama, ada beberapa BPN yang masih memperbolehkan untuk tanah yang belum bersertifikat itu dilakukan AJB, pengoperan hak lagi, sehingga pembeli bisa langsung mengajukan permohonan untuk memperoleh sertifikat. Jadi misalnya gini, kita punya AJB. Nah, setelah kita punya AJB, tanpa tanah kita jadiin sertifikat, bisa langsung kita jual. Jadi nanti pembeli yang akan mengajukan permohonan untuk memperoleh sertifikat. Yang kedua, ada juga BPN yang tidak bisa memberlakukan kebijakan seperti ini ya. Jadi harus tanahnya bersertifikat dulu, baru bisa dialihkan kepada pihak lain. Misalnya penjual seperti yang tadi ya, hanya pegang AJB, jadi harus tanahnya harus bersertifikat dulu, baru bisa dijual lagi. Karena sebenarnya ada aturan yang tidak membolehkan melakukan akta jual beli bertingkat. Terus gimana dong mitigasinya ya? Jadi penjual sudah mau nerima uang dan pembeli mau menguasai tanah tersebut. Ada hal yang bisa kita lakukan, jadi kita awali dengan penandatanganan akta perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB. Isinya apa? Karena belum dimungkinkan untuk melakukan AJB, maka ada persyaratan pendahuluan untuk dilakukan oleh para pihak. Nanti di dalam PPJB tersebut akan dijabarkan syarat-syarat jual beli dan disebutkan kenapa belum dilakukan penandatanganan AJB. Setelah itu proses pembuatan sertifikat tanah dan bangunan. Permohonan sertifikat diajukan ke BPN, jangka waktunya paling cepat itu 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Karena prosesnya harus melalui pengumuman terlebih dahulu di kantor kelurahan selama 2 bulan, baru kemudian proses lebih lanjut. Untuk proses ini ya jangka waktunya itu bervariasi. Paling cepat 3 bulan, bahkan ada yang bisa 6 bulan, setahun, bahkan ada yang sampai 2 tahun. Tergantung dari permasalahan di dalam pembuatan sertifikatnya. Setelah sertifikat selesai, maka kita baru bisa tanda tangan akta jual beli yang kemudian proses balik nama sertifikat dari atas nama penjual ke atas nama pembeli. Jadi memang membeli tanah belum bersertifikat ini prosesnya lebih kompleks, otomatis waktu yang dipergunakan juga lama, dan dari segi biaya juga lebih mahal. Next, ini kita berbicara mengenai perhitungan pajak transaksi. Untuk pajak jual beli, itu ada 2, jadi kita ada PPH atau pajak penjual dan BPHTB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau pajak pembeli. Perhitungannya nilai sebenarnya dikali 2,5%. Jadi nilai sebenarnya ini adalah
nilai transaksi yang disepakati oleh para pihak. Jadi kalau umpamanya harga transaksinya 10%, 300 juta dikali 2,5%. Nah, itu pajak yang harus dibayar oleh penjual. Kemudian BPHTB atau pajak pembeli, perhitungannya nilai sebenarnya dikurang NPOTKP. NPOTKP itu adalah nilai perolehan objek tidak kena pajak. Nah, itu biasanya ditentukan oleh perda masing-masing dari daerah. Jadi masing-masing daerah itu berbeda. Misalnya untuk Jakarta itu NPOTKP-nya 80 juta. Untuk Kota Bandung dan Kabupaten Bandung itu 60 juta. Minimal 60 juta. Ada yang di atas itu. Nah, jadi itu nilai sebenarnya dikurang NPOTKP dikali 5%. Seperti yang tadi, kalau umpamanya nilai transaksinya 300 juta, dan tanahnya letaknya di Kota Bandung, berarti 300 juta dikurang 60 juta dikali 5%. Nah, itu pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli. Nah, itu untuk pajak jual beli. Kemudian ada pajak turun waris. Misalnya kita dapat warisan dari orang tua kita. Nah, untuk balik nama sertifikat dari atas nama orang tua kita ke atas nama kita ya, ahli waris, itu kita harus bayar pajak juga. Jadi misalnya kalau untuk PPh-nya 0, BPHTB atau biaya perolehan hak atas tanahnya kita harus bayar. Nah, perhitungannya biasanya NJOP dikurangi NPOTKP dikali 5%. Nah, NPOTKP untuk waris ini berbeda ya sama NPOTKP jual beli. Jadi kalau itu juga sama ditentukan oleh perda masing-masing. Untuk NPOTKP turun waris kota dan Kabupaten Bandung itu 300 juta. Jadi contoh perhitungannya NJOP-nya, misalnya NJOP-nya 500 juta dikurang 300 juta baru dikali 5%. Lanjut. Nah, ini kita berbicara mengenai subjek penjualnya. Jadi untuk subjek penjualnya kita akan membagi dua, yaitu penjual non-developer dan penjual developer. Saya akan menjelaskan gimana kalau penjualnya itu non-developer. Apa aja yang harus diperhatikan. Pertama, subjek penjualnya adalah ahli waris hak sebelumnya. Jadi penjual itu memperoleh properti atau tanah itu dari warisan. Sertifikat masih atas nama pewaris atau orang yang meninggal. Nah, apabila akan dialihkan, maka sertifikat itu harus balik nama dulu ke ahli waris. Baru kita bisa dilakukan jual beli lagi kepada pihak ketiga. Nah, tadi perhitungan pajaknya akan berlaku seperti pajak waris yang sebelumnya saya jelaskan ya. Kemudian subjek penjual itu berada di luar negeri dan berhalangan hadir. Kalau umpamanya pemilik penjualnya berada di luar negeri dan berhalangan hadir, jadi nggak bisa tanda tangan akta jual beli, gimana? Bisa nggak? Jawabannya bisa, yaitu pakai kuasa. Jadi kuasa dibuat di tempat dia berada ya di luar negeri, itu kuasanya harus dibuat di hadapan notaris di mana dia tinggal dan didaftarkan di KJRI Indonesia. Tapi harus dicek juga ya, BPN itu bisa terima nggak pakai kuasa seperti itu? Karena tergantung BPN, tidak semua BPN bisa nerima kuasa seperti itu. Jadi mau nggak mau, kalau akan mengalihkan ya harus pulang dulu ke Indonesia. Kemudian subjek penjual tidak bisa hadir. Ini tapi dia di dalam negeri, maka penjual harus membuat akta kuasa menjual di hadapan notaris.
Kuasa ini hanya bisa dilakukan dengan akta notaris, tidak boleh dibuat kuasa di bawah tangan. Kemudian penjualnya masih berada di bawah umur, tidak cakap, atau dalam pengampuan. Maka gimana nih kalau umpamanya penjualnya masih di bawah umur? Maka itu kalau dia mau mengalihkan asetnya harus dengan penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu. Jadi walaupun orang tua kandung kalau mau menjual aset atas nama anaknya yang masih di bawah umur, maka harus dengan penetapan pengadilan negeri. Nggak bisa jual begitu saja. Pertanyaannya, kok anak di bawah umur bisa ya punya aset gitu kan? Dalam arti nama anaknya tercatat di sertifikat sebagai pemilik aset tersebut. Bisa aja sih, karena misalnya orang tuanya kelebihan rezeki, terus untuk memberikan aset investasi untuk anaknya, maka pada saat pembelian aset tersebut, orang tua bertindak atas nama anaknya. Jadi nanti otomatis sertifikat akan terbit atas nama anaknya. Kemudian bisa juga karena pewarisan ya, contohnya lagi ngehits itu anaknya almarhum Vanessa kemarin itu, kan anaknya masih di bawah umur. Kalau memang itu ada aset-aset properti yang atas nama orang tuanya, maka itu bisa dibalik nama ke atas nama anaknya. Nah, kemudian sertifikat tanah atau bangunan menjadi objek jaminan di bank atau kreditur. Dalam membeli properti kan nggak harus lunas juga ya, jadi bisa kredit di bank. Kemudian karena penjual butuh uang, jadi akan menjualnya. Ini bisa dilakukan, jadi penjual dan pembeli sama-sama ke banknya untuk memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh banknya. Masing-masing bank itu punya ketentuan sendiri-sendiri. Terus apa sih yang harus diperhatikan? Nah, adalah pada saat pelunasan harga rumahnya. Jadi pada saat pelunasan, penjual dan pembeli bersama-sama ke bank untuk mengambil asli sertifikat. Kemudian bank akan memberikan surat pelunasan atau surat roya dan akan dibawa ke BPN untuk membebaskan properti sebagai objek jaminan. Nah, kemudian aset sertifikat langsung diserahkan ke PPAT yang telah disepakati untuk dilakukan proses jual beli. Dalam hal ini mitigasinya seperti yang awal ya, kita lakukan penandatanganan akte perjanjian pengikatan jual beli dulu. Nanti di dalam PPJ tersebut akan disebutkan syarat-syarat pendahuluannya sebelum nantinya tanda tangan AJB. Kemudian gimana kalau pembelian dilakukan atas sebagian dari keseluruhan dari bidang tanah? Misalnya tanahnya 1000 meter, terus kita hanya mau beli 500 meter aja nih. Bisa nggak? Jawabannya bisa. Yaitu kita lakukan dulu pemecahan sertifikat, baru dilakukan jual beli. Mitigasinya ya seperti yang awal itu, kita melakukan penandatanganan PPJB dulu. Setelah pemecahan sertifikat selesai, nah baru bisa dilakukan penandatanganan akta jual beli. Kemudian yang harus diperhatikan juga adalah persetujuan dari suami atau istri penjual. Jadi baik itu jual beli, hibah yang sifatnya melepasan hak, kita harus lihat dulu status dari penjualnya, apakah sudah menikah atau belum. Kemudian objek haknya, apakah merupakan harta bersama atau bukan. Jadi kalau sudah menikah, itu kalau tidak mempunyai perjanjian kawin, ya perjanjian pisah harta, dan objek haknya itu merupakan harta bersama. Oh ya, harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah perkawinan. Jadi kita beli aset setelah kita menikah, aset itu akan menjadi harta bersama. Maka untuk pengalihan objek tersebut mutlak harus persetujuan dari pasangan kita, suami atau istri. Walaupun misalnya ya, itu sertifikat atas nama kita, atas nama istrinya. Karena itu harta bersama, maka suami harus tetap ikut tanda tangan sebagai tanda persetujuannya. Yang menarik, gimana nih kalau udah bercerai ya? Masih perlu persetujuan nggak? Jawabannya perlu.
Jadi selama putusan perceraian belum ada pembagian harta bersama dari pengadilan, maka mantan istri atau mantan suami tetap ikut tanda tangan untuk akta pengalihan. Jadi dalam hal ini ya, kalau dalam putusan perceraian itu sebetulnya harus diikuti dengan pembagian harta bersama. Jadi kalau ada harta bersama selama pernikahan, kalau bercerai itu harus ada pembagian. Kalau tidak ada pembagian harta bersama dari pengadilan, setiap pengalihan itu mantan istri atau mantan suami harus tetap ikut tanda tangan. Kemudian lagi objeknya penjual mempunyai istri lebih dari satu. Nah, itu bisa dikonsultasikan dengan PPAT-nya. Dilihat histori perolehan objeknya tersebut. Di mana? Apakah masuk harta bersama dengan istri pertama atau istri kedua? Kalau masuk dalam harta bersama dari kedua istri, otomatis kedua istrinya harus ikut tanda tangan atau memberikan persetujuan. Jadi misalnya gini, pernikahan pertama tahun 2017, terus beli aset 2018. Nah, terus 2019 dia menikah lagi. Terus beli aset lagi 2020. Nah, kalau untuk pengalihan aset yang dibeli tahun 2018, dia hanya cukup untuk persetujuan istrinya yang pertama. Nah, tapi kalau dia mau jual aset yang di tahun 2020, otomatis istri pertama dan istri kedua ikut untuk tanda tangan memberikan persetujuan. Selanjutnya, pemilik adalah badan hukum. Nah, ini harus dilihat anggaran dasarnya. Biasanya untuk pengalihan aset-aset perusahaan berbadan hukum itu harus persetujuan dari organ lain ya. Jadi direktur tidak bisa mengalihkan begitu saja, melainkan harus ada persetujuan. Misalnya persetujuan komisarista atau persetujuan dari rapat umum pemegang saham. Kemudian gimana nih kalau jangka waktu sertifikat telah habis? Nah, jadi kalau mau dijual, sertifikat itu harus pembaharuan dulu. Kalau emang udah habis diperpanjang, nah nanti baru bisa dilakukan pengalihan haknya. Kemudian pembayaran dilakukan secara bertahap. Ini pembayarannya nggak lewat bank. Gini ya, misalnya Bu Zeta mau beli tanah harganya 1 miliar. Nah, itu pembayarannya akan dilakukan 4 tahap. Jadi setiap bulan itu 250 juta. Ya, itu bisa dilakukan kayak begitu. Mitigasinya tanda tangan PPJB dulu, tadi perjanjian pengalihan jual beli, perjanjian pengikatan jual beli dengan klausula-klausula pendahuluan untuk misalnya mengatur pembayarannya gimana, jangka waktu pembayarannya, dan lain-lain. Pertanyaannya, kapan sih dilakukan tanda tangan akta jual belinya? Yaitu pada saat pelunasan dari harga propertinya. Jadi kalau itu umpamanya pembayaran 4 tahap, awalnya kan kita mitigasinya kita tanda tangan PPJB dulu. Nanti setelah pembayaran yang terakhir, genap 1 miliar, baru kita lakukan penandatanganan akta jual beli. Kenapa ya mesti begitu? Jadi dalam hukum Indonesia itu berlaku asas terang dan tunai. Jadi untuk pembelian tanah itu harus lunas. Tidak ada istilahnya kredit atau belum lunas. Oleh karena itu, dalam terobosan hukumnya kita tanda tangan PPJB dulu, setelah lunas baru dilakukan tanda tangan akta jual belinya. Itu kan tadi kita berbicara kalau penjualnya non-developer ya. Sekarang bagaimana kalau penjualnya developer? Next, Bu. Nah, kita mesti perhatikan kredibilitas dari developernya. Kalau sekarang sih mungkin kita bisa search ya, istilahnya kita bisa tanya ke Google, Mbak Google, dilihat ada nggak tuh cerita nggak baik tentang developernya. Karena kita kan sering tuh menemukan di atas tanah kosong, banyak spanduk-spanduk developer, terus ada marketing office-nya gitu kan. Nah, itu kita perlu search, apakah developernya itu
ada atau tidak gitu. Terus gimana nih kredibilitasnya? Kemudian status badan hukum dari developer. Sama ya, sebelumnya kita bisa cari informasi melalui internet atau tanya-tanya kepada teman kita atau yang lain mengenai developer ini. Kemudian status kepemilikan hak atas tanah. Ada ya, jadi tanah itu akan dibangun oleh developer itu bukan merupakan tanahnya sendiri, jadi dia kerjasama. Jadi nanti kalau laku bangunannya, tanahnya baru dibayar. Makanya jangan aneh kalau udah berdiri nih satu komplek, tiba-tiba didomo oleh warga, ini belum dibayar. Nah mungkin itu kejadiannya kayak gitu. Jadi status kepemilikan tanahnya tuh bukan bukan punya developer, tapi punya yang milik orang lain. Nah itu di situ bisa dilihat perjanjiannya itu gimana. Apakah ada klausul-klausul yang merugikan kita? Kemudian isi surat pesanan, isi perjanjian pengikatan jual beli ini juga harus menjadi perhatian kita. Jadi biasanya kalau pembangunan 20% ya, kita tanda tangan surat pesanan dulu tuh. Jadi kita baca, lihat ya surat pesanannya itu merugikan kita atau enggak. Jadi setelah dilihat itu baru kita nanti akan tanda tangan PPJB. Kemudian perizinannya. Next, Bu. Nah, itu tadi kita apa sih yang harus diperhatikan dalam membeli properti ya. Kalau ini kita berlanjut, kalau kita mau menjual properti. Nah, itu apa sih yang harus diperhatikan? Yang pertama itu penyerahan asli sertifikat. Jadi kalau kita melakukan transaksi jual beli, kita harus menyerahkan asli sertifikat dan dokumen kelengkapannya. Kita harus hati-hati banget ya untuk penyerahan asli sertifikat ini. Jangan memberikan asli sertifikat kepada pihak yang tidak berkepentingan, misalnya broker. Berikan sertifikat sendiri ke PPAT yang telah disepakati dan minta tanda terima dari PPAT-nya. Kemudian metode pembayaran yang harus diperhatikan juga. Jadi metode pembayarannya tuh harus jelas. Kalau DP-nya berapa, terus dengan cara apa pembayarannya, transfer kah, cash kah, gitu. Terus pelunasannya kapan, beban-beban pajak siapa yang bayar, PPAT notarisnya siapa yang bayar, itu semuanya harus jelas dan dibicarakan dari awal. Jadi nanti pas transaksi, kita nggak salah-salahan tuh antara penjual dan pembeli. Kemudian pemilihan PPAT. PPAT yang berwenang adalah PPAT yang berada di wilayah tanahnya berada. Jadi misalnya tanahnya di kota Bandung, ya kita nih Antapani. Jangan cari PPAT yang berada di Kabupaten Bandung gitu. Jadi carilah PPAT yang di tempat tanah itu berada. Tapi bisa juga karena unsur kepercayaan ya memilih PPAT di luar wilayah. Biasanya nanti PPAT yang bersangkutan akan bekerja sama dengan PPAT yang berada di wilayah tanahnya. Ya, selesai ya kayaknya ya. Oh, ini beberapa catatan penting ya. Nah, ini pertimbangkan secara seksama sebelum menyerahkan atau menitipkan asli sertifikat atau bangunan kepada pihak manapun termasuk kerabat. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu harus berhati-hati sekali dengan sertifikat. Kita akan menyerahkan kemana gitu. Sebaiknya kalau menyerahkan langsung ke PPAT-nya dan minta tanda terima dari PPAT-nya. Terus baca dan pahami isi dokumen terkait transaksi penandatanganan untuk jual beli dan proses pendaftaran tanahnya setelah pelunasan dilakukan. Pastikan bertransaksi dengan pemilik yang sah atau kuasa pemilik yang sah berdasarkan surat kuasa untuk melangsungkan transaksi yang dimaksud. Untuk tanah-tanah yang belum dihuni, untuk menghindari penguasaan fisik
dari pihak-pihak yang tidak mempunyai hak atas tanah dan bangunan semua dibikin pagar ya sebaiknya. Nah, yang list but not last, jadi untuk melakukan transaksi ini konsultasikan rencana transaksi tanah dan bangunan kepada profesional hukum ya, bisa notaris PPAT atau konsultan hukum. Ya, next. Selesai ya. Alhamdulillah udah selesai. Demikian saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian materinya. Yang baik datang dari Allah, kesalahan dari diri saya sendiri. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Masya Allah, sangat bermanfaat ya materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Fitri tadi, karena sebenarnya banyak hal-hal yang harus kita ketahui sebagai orang awam tentang hal-hal pertanahan ini dari segi hukum. Mungkin bisa disimpulkan sedikit beberapa poin yang dibahas oleh Ibu Fitri tadi. Yang pertama adalah perbedaan notaris dengan PPAT, kemudian pembagian properti, ada yang kita kenal strata title, ada juga yang non strata title. Kemudian dibahas juga mengenai cara perolehan, ada hak dan kewajiban penjual, ada hak dan kewajiban pembeli, kemudian prosesnya juga tanah itu, tanah ada yang sudah bersertifikat, ada tanah yang belum bersertifikat, kemudian yang keempat adalah mengenai pajak apa saja yang harus diperhitungkan, pajak dalam jual beli, ada juga pajak dalam turun waris. Kemudian yang kelima adalah bagaimana bila kita membeli dari perorangan dan bagaimana kita membeli dari developer. Sekarang kita akan buka sesi ini, udah ada satu pertanyaan dari via chat ya. Tapi sebelum kita buka sesi tanya jawab ini, ada sedikit pengumuman dari Ibu Eva selaku Ketua Salimah Pra Antapani Kidul. Mangga Bu Eva akan menyampaikan pengumuman. Atur nuhun, Bu Zeta. Punten, ini kedengaran suaranya? Kedengaran, Bu. Iya, untuk ibu-ibu semuanya ada sedikit pengumuman ya, sedikit informasi yang ingin kita sampaikan bahwa Salimah Pera Antapani Kidul dan Pera Antapani Tengah akan menyelenggarakan program SIFT atau Spiritual Emotional Freedom Technique. Jadi mungkin udah ada yang pernah dengar ya. Jadi SIFT ini merupakan salah satu jenis terapi yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai masalah fisik dan emosi gitu. Bisa sekali loh masalah emosi itu nantinya jika disimpan, menumpuk, akan memunculkan masalah fisik gitu ya. Jadi program SIFT ini adalah psikoterapi yang dapat membantu kita melepaskan dan membebaskan diri dari semua emosi negatif dan menggantikannya dengan emosi positif gitu. Yang kemudian akan tumbuhlah rasa percaya diri dan optimis untuk melakukan perubahan. Nah, terapi SIFT ini dapat digunakan dengan cara menggabungkan antara spiritualitas melalui doa keikhlasan, kepasrahan, dan energi psikologi dengan metode tapping atau mengetuk titik-titik akupunktur 2 jari. Gitu. Nanti diajarkan di program SIFT ini. Nah, siapapun teteh-teteh yang ingin menyelesaikan masalah diri, yang tentu saja semua masalah itu sangat berpengaruh sekali terhadap kesehatan fisik, atau mungkin ingin mengembangkan pribadi menjadi luar biasa, maka dapat mengikuti program SIFT ini. Jadi kita tidak bisa mengubah peristiwa di masa lalu, ya Bu ya. Tapi kita memiliki peluang besar untuk menentukan masa depan yang lebih baik. Gitu. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita raih kesempatan untuk melakukan terapi ini dan saatnya membuktikan sendiri sensasi positif yang didapat dari SIFT ini dan menjadi pribadi yang lebih berdaya. Nanti setelah teteh-teteh mengikuti program ini, teteh-teteh dan juga ibu-ibu semua dapat langsung menerapkan terapi SIFT ini pada diri sendiri, keluarga, atau siapapun, kapanpun dan dimanapun. Gitu.
Jadi mari segera daftarkan diri untuk mengikuti program ini yang akan dilaksanakan di pekan kedua di bulan Desember. Masih banyak waktu ya untuk mendaftar. Boleh segera diisi link pendaftarannya dan nanti akan diarahkan ke web SIFT untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Nanti kita share di kolom chat ya, di link untuk pendaftaran SIFT ini. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum mendaftar, boleh hubungi admin yang nanti kita share juga di kolom chat. Demikian sedikit informasi yang ingin kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu MC, Ibu Zeta, mangga. Mangga, Bu. Baik, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Sebelumnya untuk dua penanya terlebih dahulu. Mangga silakan ibu-ibu yang akan bertanya. Sudah ada Ini mungkin kayaknya di kolom chat satu, Bu Zeta. Iya betul, saya bacakan ya. Saya bacakan ya, boleh. Bu. Ada 2 kayaknya nih, Bu. Oh, ada 2 ya. Yang bertanya adalah Ibu Lindiani. Jadi Bu, saya mau bertanya, kebetulan saya punya tanah yang dulu masalahnya suratnya adalah diurus oleh orang tua. Nah, pada saat pembuatan akte jual beli, memakai namanya ibunya. Jadi sekarang kalau mau dipindah nama ke saya, itu gimana caranya, Bu? Saya jawab satu-satu aja dulu ya, Bu ya. Mangga, silakan. Waalaikumsalam, Bu Lindiani. Untuk tanah yang seperti ini, berarti kan ini masih AJB ya, tanahnya belum didaftarkan di BPN untuk keluar sertifikat atas nama Ibu. Ini kalau mau dialihkan ke atas nama Ibu, jadi kita nggak bisa gini ya, Bu, mengalihkan balik nama sertifikat tanpa alas hukum yang jelas gitu. Misalnya ini kan pertama AJB ya, AJB-nya atas nama Ibu. Nah itu harus dibikin sertifikat dulu. Sertifikat dulu ke atas nama Ibu, baru nanti bisa dipindah namakan ke atas nama Ibu Lindi. Jadi itu pakai apa tuh kalau jual beli? Ini kan berarti kan hibah, Bu. Ini bisa hibah. Jadi hibah dari ibunya Ibu Lindi ke Ibu Lindi. Nah, itu repotnya. Jadi memang sebaiknya ya kalau kita beli properti itu segera, Bu, diurus ininya surat-suratnya. Jadi kalau prosesnya kayak gini, sertifikat, nih AJB ini harus dijadiin sertifikat dulu nih. Nanti setelah sertifikat keluar atas nama Ibu, ya. Nah, nanti proses hibah dari namanya Ibu Lindi ke Ibu Lindi sendiri. Nah, itu proses hibah itu bisa ya, Bu, dari orang tua ke anak atau dari anak ke orang tua. Itu pembayaran BPHTB bisa bebas PPH, Bu. Pajak penghasilan itu bisa bebas. Jadi dalam hal ini ibunya Ibu bisa nggak bayar pajak, tapi untuk Ibu Lindi harus bayar pajak. Itu tadi BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, tapi untuk itu kita harus mengajukan bebas pajak ke kantor pajak, Bu. Jadi nggak bisa automatically, karena hibah itu bisa bebas PPH kalau itu dari ibu ke anak atau dari anak ke ibu. Jadi kalau kita hibah ya ke saudara, ke orang lain, itu pajaknya seperti pajak jual beli normal. Jadi PPH kita kena, BPHTB kita kena gitu, Bu. Gimana, Bu Lindi? Iya, Bu. Berarti harus alihkan dulu sertifikat, baru nanti bisa, berarti masuknya ke hibah gitu ya, Bu ya? Iya, jadi nanti hibah, masuknya ke hibah. Jadi nggak bisa gini, Bu. Itu kan umpamanya AJB, terus tiba-tiba nanti balik nama ujuk-ujuk sertifikat ke Ibu. Jadi harus ada alas haknya nih. Kan tadi bisa melalui hibah, bisa kalau umpamanya ibunya udah nggak ada duluan bisa waris, jatuh waris gitu, atau jual beli. Nah, dalam hal ini kan ini dari ibu ke anak. Nah, itu bisa proses hibah
pajaknya, PPh-nya bisa 0, Bu. Cuman kita harus iya, iya. mengajukan surat bebas pajak ke kantor pajak. Gitu. Oh iya, iya. Nah, Jadi PPh-nya berapa tadi Bu? Bisa 0 ya Bu ya PPh-nya ya? bisa 0, bisa 0. Cuman ya itu Bu, kita harus ngajuin ke kantor pajak dulu. Gitu. Berarti ajunya gimana Bu? Ajunya sebagai apa? Minta pengalihan gitu atau gimana? Iya, enggak. Ini ada apa? Mau hibah. Gini aja Bu, kalau mau gampangnya Ibu langsung aja Bu datang ke PPAT-nya. Ya kan nanti kan Ibu mau nggak mau kan harus proses ini kan Bu, tanda tangan akta hibah kan dari Ibu. Iya betul. Istilahnya dari mamah ke Ibu gitu kan ya. Iya. Nah itu harus ini dulu Bu hibah. Nah nanti biasanya sih PPAT-nya nanti yang ngurusin ke kantor pajak ya Bu. Oh gitu ya. Jadi nanti dia yang ngajuin supaya PPh-nya 0. Nanti kita tinggal bayar BPHTB-nya aja. Oh oke. Ya, kalau itu berarti harganya harga tanahnya berarti kita ngambilnya normal atau gimana ya? NJOP aja Bu. NJOP-nya. Oh dari NJOP-nya aja ya? Iya NJOP aja. Jadi kan kalau jual beli kan kita suka pakai harga transaksi ya Bu. Ya, misalnya NJOP-nya 200 juta, transaksi kan bisa 500, mungkin bisa berapa? Bisa lebih. Iya betul. Iya kalau untuk hibah dasar pengenaan pajaknya kita pakai NJOP. NJOP-nya ya? Oh iya. Oke. Ya yang salah nanti dicobain. Iya Bu. Semoga lancar bisa nih Bu. Iya. Amin. Makasih ya Bu. Ya sama-sama Bu Lindi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga ya untuk pertanyaan kedua ini dari Ibu Caca. Assalamualaikum, apakah bisa balik nama sertifikat rumah jika pemilik rumah yang sebelumnya sudah meninggal dunia? Karena ketika pada waktu beli itu tidak langsung dibalik nama. Mohon pencerahannya, langkah-langkah apa yang harus ditempuh. Waalaikumsalam Bu Caca. Wah ini nih Bu, prosesnya makanya pesan saya ya Bu, kalau kita beli tuh cepet deh diurus. Karena kalau udah begini, itu rada repot ya. Karena kenapa? Ini kan pemilik rumah sebelumnya kan sudah meninggal. Otomatis itu karena sertifikat masih atas nama yang sudah meninggal, itu harus turun waris. Jadi ntar itu dia harus balik nama dulu, sertifikat ke atas nama pewarisnya, baru nanti balik nama ke atas nama ibu. Jadi ada prosesnya panjang. Ya syukur-syukur ya kalau pemilik pemilik rumahnya itu anak-anaknya soleh-solehah ya. Soalnya banyak kejadian juga, akhirnya ujung-ujungnya mereka minta bayaran lagi gitu. Nah itu mesti dinego lagi. Jadi prosesnya sertifikat, yaitu tadi balik nama ke atas nama pewaris dulu, nah nanti baru AJB ke atas nama ibu. Gitu Bu Caca. Halo Bu, gimana Bu? Halo Bu Caca, gimana Bu Caca? Iya, mohon maaf nggak bisa on cam. Terima kasih pencerahannya. Sudah ya. Udah ya? Mangga untuk ibu-ibu yang akan bertanya selanjutnya, mangga silakan. Sebelum ada yang nanya, boleh nggak saya nanggapin sedikit aja? Iya. Tentang kasusnya Ibu Lindiani tadi. Kalau kita lihat itu kan sebenarnya Ibu Lindiani yang membeli rumah ya. Tapi kebetulan karena yang mengurusnya adalah ibunya, makanya sertifikatnya AJB-nya atas nama ibunya. Itu apakah tidak sebaiknya juga harus segera diurus ya? Karena sekarang kan orang tuanya masih ada. Kalau misalnya orang tuanya sudah tidak ada, sementara AJB-nya masih atas nama ibunya, itu juga akan nanti ada masalah juga di waris ya Bu ya? Gimana Bu? Iya. Nanti kalau misalnya belum sempat dihibahkan. Nih, ibunya udah keburu nggak ada. Ya, ibunya itu udah kan keburu berarti nggak ada. efeknya Ya, ke waris.
Iya, jadi nanti sertifikat harus Waris. keluar atas nama semua ahli waris. Umpamanya 5 bersaudara, ya otomatis sertifikat keluar 5 bersaudara. Nah, setelah itu baru nanti bisa dialihkan ke Bu Lindi gitu. Jadi ya memang sebaiknya segera ya kalau ini ibunya masih ada gitu kan, diurus sertifikatnya keluar atas nama ibu, terus segera deh dihibahin karena nanti kalau ibu udah nggak ada ya otomatis jatuh ke atas ke atas Ahli nama ahli waris. waris. Jadi saudara-saudara kita yang lain juga ada di dalam sertifikat. Nah, untuk hibah ini ya Bu, untuk hibah ini kita juga perlu persetujuan dari saudara-saudara kita yang lain. Jadi kalau umpamanya Bu Lindi nih, kalau umpamanya ibunya mau ngibahin ke ibu, berarti nanti saudara-saudara ibu yang lain harus ikut tanda tangan Bu sebagai tanda persetujuan. Oh, iya iya. Hmm. Sama bapak juga sama ibu ya atau cuma ibu aja? Maksudnya? Kan kalau ya, ibu kan ini kan kalau umpamanya nih ibunya ibu sama bapak masih ada. Masih ada ya. Ya, ya otomatis nanti itu kan masuk harta bersama ya. Jadi nanti pas mau ngehibahin ke ibu, bapak sama ibu ikut tanda tangan nih. Ya kan? Nah, plus juga saudara-saudara yang lain harus ikut juga sebagai tanda persetujuan. Takutnya ya Bu, itu nanti suatu hari nanti gitu kan, itu dituntut lagi gitu. Jadi untuk amannya ya semua, karena kan otomatis kalau orang tua ibu mau ngasihin ke ibu kan berarti itu nanti ibu istilahnya akan kelebihan ya daripada yang lain gitu. Nah itu diperlukan persetujuan. Oh iya. Gitu. Oke. Berarti harus cepat diurusin ya Bu ya? Iya. Ya, emang lumayan sih Bu. Yang males itu bayar pajaknya ya Bu. Iya karena betul. Kan hibah OPPH anggaplah NJOP-nya 300 juta, 400 juta gitu kan. Ibu di mana? Kota atau Kabupaten Bandung? Di berarti Soreang, daerah Soreang. Soreang, berarti kabupaten ya. Kalau umpamanya itu NJOP-nya 300 kurang 60 kali 5% Bu pajaknya. Bayar ke negara. Oh gitu. Harusnya dari awal ya Bu ya, harusnya dari awal langsung atas nama saya harusnya ya. Iya betul. Iya betul Bu. Iya. Ya soalnya dulu itu kan saya beli tanah pas ada pada saat pembuatan susuratan kata orang tua udah atas sama ibu aja dulu gitu karena kan takutnya bisa ada apa-apa kata gitu. Oh ya udahlah saya kan ke orang tua nurut gitu ya udah nggak apa-apa Bu sok aja silakan. Nanti aja ke belakang baru dipindahin nama gitu. Ternyata rumit juga ya. Iya. Pokoknya kalau ini jangan sekali-sekali Bu istilahnya gini kan kadang suka ada orang ini ya pinjam nama. Gitu kadang ada. Nah itu karena setiap pengalihan itu harus ada bayar pajak Bu. Bayar pajaknya tuh lumayan. Kalau umpamanya harga tanahnya miliaran, ya lumayan juga Bu. Gitu. Oke. Ya udah, makasih banget ya Bu ya. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Ada lagi Bu. Untuk penanya berikutnya ada lagi? Ada. Assalamualaikum. Ini ada nih yang nanya. Ada tuh. Oh itu tuh. Mau nanya. Iya. Mangga Bu. Iya Bu. Perkenalkan. Waalaikumsalam. Nama saya Anissa. Iya Bu Anissa. Jadi ini ya tertarik jangan pernah meminjamkan nama untuk keperluan apapun. Betul. Sangat betul. Itu pengalaman pokoknya mah jangan minjemin nama. Ini Bu ada pertanyaan satu. Jadi sebenarnya kan ini kalau yang orang tuanya terbuka ya masalah properti apa yang dia punya. Nah banyaknya tuh kan gak semua orang tua terbuka pada anaknya. Saya punya ini gitu. Nah itu nanti misalnya suatu hari wallahu alam ya ternyata udah meninggal. Nah, kita gimana ngusutnya tuh? Itu satu. Terus kedua, maksudnya kita gimana taunya kalau ternyata orang tua kita punya ini gitu. Terus yang kedua, ini tuh mertua. Jadi mertua tuh punya rumah di Cicadas.
memang si rumah itu teh jadi apa ya? Pernah wacana mau dijual kayak gitu. Terus akhirnya selama ini tuh jadi dipakai sama keponakan, tapi itu tuh sampai puluhan tahun gitu. Dan akhirnya udah di satu titik, aduh kayaknya udah bingung nih si rumah mau diapain lagi katanya. Udah aja hibah, katanya gitu, apa diwakafkan kata beliau tuh. Terus saya bilang, Bu, wakaf itu nggak segampang itu kita ngasih orang pakai, nggak bisa. Karena setahu saya juga harus ada, kalau wakaf misalnya buat masjid, buat yayasan ini harus tetap ada sertifikat itunya kan berarti? Betul Bu. Oke. Terus dan permasalahannya adalah si rumah itu teh masih di tanah kota. Nah itu gimana tuh nanti ngurusinnya? Tanah kota ya. Jadi itu maksudnya apa sih, punya Pemkot Bu tanahnya? Iya masih tanah Pemkot. Jadi belum dulu tuh nggak dibeli sama si tanahnya gitu katanya. Oke. Nah itu gimana solusinya? Itu kan ada dua ya pertanyaan ya sama-sama Bu. Yang pertama kan ini orang tua kita nggak tahu ya punya aset apa aja, gimana cara nelusurinnya ya. Rada susah juga Bu. Karena kan buktinya kita dari apa ya? Kecuali kalau emang gini, kadang kita temuin surat-surat aja ya. Ini orang tua kita punya tanah di A, di B, di C gitu kan. Syukur-syukur kalau itu tanah-tanahnya udah atas nama orang tua kita ya. Jadi kita tinggal daftarin aja, disertifikatin gitu ya, itu tanah-tanah itu. Nah, cuman kalau untuk menelusurin, dia itu punya apa aja sih susah ya, Bu. Menelusurin itu susah ya. Kecuali emang orang tua kita ngomong gitu. Ini saya punya tanah di A, di B, di C gitu. Baru bisa, Bu. Nah, terus kalau yang untuk yang kedua, itu kan sekarang itu tanahnya mau diwakafin ya, Bu. Atau mau diapain? Mau dihibahin. Kalau dihibahin nih, Bu ya. Nih kemungkinannya kalau dihibahin, umpamanya ya udah deh, kita hibahin aja ke ponakan yang tinggal di situ ya udah puluhan tahun gitu kan. Bisa, cuman kan sama aja prosesnya kayak jual beli. Pajaknya PPH tetap kena, BPHTB tetap kena. Ya kenapa nggak jual beli aja? Iya betul. Iya. Ya kan, langsung aja jual beli. Nah kalau mau diwakafin, bisa. Wakafin apa? Mau dia jadiin apa? Rumah singgah gitu kan? Atau mau dijadiin rumah tahfiz? Mau dijadiin apa nih? Masjid gitu kan? Nah, itu prosesnya biasanya kita nanti bikin akta wakaf. Nah, nanti kita ikrar, nah nanti keluar deh tuh akte tanah akta wakaf. Nah, kalau udah akta wakaf, ya udah itu tanah dianggap tidak mempunyai nilai ekonomis. Jadi nggak bisa diapa-apain lagi, udah aja begitu. Jadi peruntukannya berpuluh-puluh tahun mau gimana, ya cuman bisa itu, istilahnya jadi udah mati lah itu tanahnya, udah nggak bisa, istilahnya nggak bisa dialihkan juga, nggak bisa gimana, kecuali mungkin umpamanya dialihkan ke tadinya ke jadi rumah singgah terus jadi masjid gitu ya, mungkin itu ya kalau dalam yayasan yang sama mungkin masih bisa gitu. Oke. Terus kalau misalnya mau dijual beli tapi itu tanahnya masih tanah Pemkot kota gimana? Oh ya Pemkot ya. Nah, itu harus ditanyain tuh Bu ke Pemkot. Biasanya sih kalau dulu saya pernah ngurus itu kan, itu kalau emang itu bisa dialihkan ya Bu, dijual, itu bisa. Nanti kita pakai alas haknya itu pengoperan hak. Jadi nanti dari Pemda itu dialihkan ke kita, nanti kita bayar Bu ke Pemdanya, ke Pemkotnya. Gitu bisa. Nah cuman emang harus ditanya lebih lanjut ya ke Pemkotnya tuh bagian apa ya. Kalau di Jakarta tuh namanya tata kota, kalau di Bandung sih nggak tahu deh tuh namanya apa. Tata kota biasanya kan nanti kalau di tata kota itu kan dia ada master plan ya, maksudnya tanah-tanah apa aja yang punya Pemda, mana tanah-tanah mana yang bisa dialihkan, mana yang enggak gitu kan, daripada itu tanah Pemda istilahnya kan itu nggak bisa dimanfaatkan ya oleh Pemda gitu. Kalau umpamanya itu emang bisa
dimiliki oleh perorangan ya dijual kan bisa jadi pemasukan Pemda juga. Oh gitu. Itu. Siap. Oke. Ya. Oke, terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama Bu. Ya, terima. Oke. Mangga Ibu. Ya. Barangkali ada yang menanya lagi. Bu Fitri, saya mau nanya, kalau itu tanah Pemkot di apa? Misalnya tadi Ibu siapa tadi teh? Ibu Mailaf ya. Itu mengurus tanah sewa tadi, kan berarti kan kita ngurusnya ke Pemkot ya. Berarti nanti Pemkotnya yang ngeluarin sertifikat atau gimana? Itu kan kalau tanah sewa kita kan ngurus berarti sendiri. Jadi kita cuman dapat pengalihannya aja, Bu. Biasanya nanti umpamanya ya kalau Pemkot biasanya berdasarkan surat keputusan dari itunya wali kotanya, dia ngeluarin gitu loh, berdasarkan ini kan otomatis kan dia harus dikeluarin dari aset kan. Iya betul. Nah itu nanti dikeluarin dari aset, nanti dia ada surat putusannya. Nah terus nanti kan biasa tuh ada ya pembayarannya apa. Nah nanti dari situ baru kita urus tuh Bu, balik nama ke atas nama kita gitu. Nah cuman balik lagi itu bisa nggak gitu dialihkan? Jangan-jangan malah nanti di take over sama Pemkot. Kita maksudnya mau nanya bisa dibeli atau enggak, malah Pemkotnya jadi asa keingetan. Oh ini nggak akan bisa dipanjang atau apa, bisa jadi. Iya, cuman kadang gini juga ya Bu, saya pernah kejadian dulu di Jakarta ya, di Medan Merdeka Barat. Jadi itu tanah Mabes ya, Mabes ABRI tuh tanah di Medan Merdeka. Jadi itu tanah itu tadinya itu ada sertifikat. Nah, sertifikatnya itu atas nama Bank Umum Nasional. Nah, pada saat dulu zaman tahun 65-an ya, pokoknya lagi zaman revolusi itu, nah itu tuh diokupasi sama sama ABRI. Itu di tempat. Jadi akhirnya jadi Mabes tuh. Jadi markas gitulah, Mabes Jalan Medan Merdeka. Nah, itu sama Mabes itu sertifikat mau dibalik nama ke atas nama Mabes ya. Mau dibalik nama. Itu nggak bisa karena satu itu banknya itu kan udah nggak ada. Ya, udah nggak ada banknya. Terus kalau banknya nggak ada, itu asetnya itu udah dihapus. Jadi bukan aset banknya juga. Nah gitu akhirnya ya ujungnya ya udah tentara itu nempatin itu tanpa ada surat-surat, nggak bisa. Jadi lagi itu kantor saya coba untuk ngurusin, nggak bisa, udah diurus. Jadi harus ada orang yang ya ini emang tanah saya dan ini saya mau alihkan ke orang lain gitu. Baru tuh bisa diregister, dicatat ke atas nama pihak berikutnya. Kalau enggak, ya nggak tahu sih ya kalau sekarang ya gimana nya. Dulu saya terakhir tuh lagi ngurusin sekitar tahun 2005 atau 2006 gitu. Akhirnya gantung gitu aja, nggak bisa juga. Gitu. Jadi mudah-mudahan kalau kayak gitu Pemkot yang memang masih registered ya, masih masuk dalam asetnya dia, terus mau dikeluarin, ya bisa gitu kan, dikeluarin. Nah masalahnya kadang udah nggak ada, jadi bukan merupakan aset Pemkot juga, jadi kayak tanah bertuan diajukan buat kita juga mau ngajukan ke atas nama kita ya nggak bisa juga, ya begitu aja, kita cuma istilahnya menduduki tanpa bisa mempunyai alas hak yang sah untuk memilikinya, gitu Bu. Mangga, untuk ibu-ibu mungkin ada yang akan bertanya lagi, mangga dipersilakan. Mau nanya Bu? Mangga silakan Bu Lianjani. Kalau misalnya ini orang tua saya kan punya tanah di kampung gitu ya Bu ya. Dulu kita sempat beli sama kakak, sama uwa gitu, sama uwa, jadi sama kakaknya bapak. Terus ini sekarang tuh suratannya itu ditanyain teh nggak ada, itu gimana ya Bu ya kalau ngurusnya ya? Surat-suratnya nggak ada. Coba ke desa Bu, biasanya ke desa. Desa itu kan uangnya udah meninggal, jadi pas ditanya ke istrinya
ditanya Heeh. susurat teteh nggak tahu gitu. Ke Berarti desa, ke ke desa desa. Bu. Heeh. Biasanya kan kita kalau mau ngurus sertifikat rumah aja kan, kita dari desa itu ada 2, biasanya surat tidak dalam sengketa sama riwayat tanah. Jadi kalau mau bikin sertifikat tuh kita harus ada surat riwayat tanah. Nah, surat riwayat tanah itu desa yang ngeluarin. Jadi kan dia yang tahu tuh Bu, giriknya apa, karena kita sebelum tanah itu disertifikatin, didaftarin di BPN, itu kita harus minta surat riwayat tanah dari kelurahan atau dari desa. Coba aja Bu ditanya dulu ke desanya. Oh, gitu. Biasanya suka ada, heeh. Paling Ya mungkin cuman ditunjukin tempatnya mungkin ya Bu gitu ya. Soalnya iya, kan heeh. giring Biasanya juga sih nggak ada sih gitu. Bu, catatannya ada. Cuman ya gitu sih Bu biayanya. Wah, tahu sendiri deh kalau ngurus tanah itu, tanah kecil apalagi tanah strategis, wah udah mahal. Oh gitu ya Bu ya. Oh iya. Kadang kan Sekarang tuh harus cepat diurus-urus kayak gitu ya Bu ya. iya, Kalau masalah tanah makanya ya. kalau beli itu kita nih takutnya kayak kejadian yang Ibu Caca ini nih. Beli rumah belum dibalik nama, tiba-tiba orangnya meninggal. Itu urusan Bu sama ahli waris. Nah, kalau udah urusan ahli waris seperti yang saya bilang tadi, ya syukur-syukur kalau soleh-soleha ya. Iya betul. Ya udahlah, nggak apa-apa ini bapak saya, mereka nggak minta bayar nggak apa, kan otomatis dia apa? Nanti kan mesti tanda tangan semua surat-surat, mesti hadir, bolak-balik gitu kan. Kalau enggak, bisa-bisa kita beli satu barang dengan 2 harga. Iya. Takutnya dipersulit lagi ya Bu ya. Iya, betul. Nggak mau tanda tangan. Iya. Dinego nggak mau. Karena kan gimana ya, itu tanah emang tercatat atas nama orang tuanya. Walaupun orang tuanya udah menerima pembayaran kan dari penjual, dari pembeli. Ya nggak bisa, Bu. Gitu. Iya. Ya makasih ya Bu ya. Ya, sama-sama, Bu. Ya, ada lagi? Kalau nggak ada, kita tutup aja. Ini berarti Gimana? ada yang Ada lagi nggak? nggak tahu. Satu lagi ya, kalau Nah, Mangga silakan Bu. ini Bu Fitri, ya. maksudnya dulu nih ya, ada apa namanya, ya saling bersaudara punya rumah satu-satu gitu ya, tapi dalam satu lingkungan gitu. Nah dulu si kakaknya ini ingin menyelamatkan istilahnya tanahnya, kan nggak ada sertifikatnya, jadi dia sertifikatin semua atas nama dia gitu. Nah sekarang misalnya setiap rumah itu, setiap saudaranya itu ingin punya sertifikat sendiri-sendiri, itu harus gimana itu? Apa harus proses split gitu? Nah, prosesnya seperti apa gitu? Iya. Sekarang gini, Bu. Itu kan di split atau bisa gini juga, Bu. Mau nggak mau kan itu harus pengalian tuh nggak bisa gini ya. Nih, saya punya tanah 100 meter, saya 500 meter, saya mau bagi jadi 100-100 jadi 5 bagian gitu kan. Nah, itu kan harus ada alas haknya ya. Jadi mau apa nih, Bu? Mau hibah, mau pakai hibah, mau pakai jual beli gitu kan. Mau pakai apa? Nah, nanti baru tuh sertifikat dipecah-pecah, Bu. Gitu. Jadi mungkin karena pengen punya sertifikat sendiri-sendiri aja gitu alasannya. Oh, nggak bisa, Kan Bu. itu udah Kalau udah kayak sama gitu. satu orang gitu kan. Iya, nggak bisa. Bisa ya. Karena kan harus ada dasarnya. Pecahannya apa? Kan kalau kayak tadi kan membeli membeli dari sebagian dari keseluruhan atas tanah itu kan. Umpamanya tadi kan contohnya 1.000 meter kita mau beli 500, ya kan? Itu dipecah dulu kan 500. Nah, setelah dipecah kan satunya itu nanti satunya mau dialihkan gitu kan ke atas nama lain. Kalau mau dipecah juga, Bu, nggak bisa beda-beda nama, kecuali kalau kita nih, saya punya 1.000 meter, saya mau pecah jadi 2 gitu tanahnya, itu bisa. Kan atas nama saya. Fitri yang 500 meter, Fitri 500 meter. Nah, kalau tiba-tiba mau dipecah jadi nanti Fitri terus atas nama Bu Eva, nggak bisa, harus ada dasarnya. Dasarnya apa? Sebenarnya itu udah bentuk rumah-rumah sih. Cuman sama kakaknya itu mungkin karena belum
punya sertifikat yang benar, mungkin dia mungkin niatnya bagus ya, pingin diukur semuanya tanahnya dengan sama dia. Nah sekarang di saat semua saudaranya itu ingin punya sertifikat sendiri-sendiri, itu nggak ada solusi ya. Kecuali mau apa? Hibahin. Kecuali waris ya, Bu. Kalau itu umpamanya sertifikat atas nama orang tua kita, ya kan? Terus mau bukan dipecah ya. Nanti kan setelah orang tua kita meninggal kan turun waris nih. Nah, turun waris umpamanya itu jadi atas nama berlima. Terus yang satu nih kasarnya nih gue bayarin deh semuanya nih. Jadi nanti sertifikat atas nama satu orang. Nah, itu bisa pakai APHB, Bu, akta pembagian hak bersama. Iya. Itu bisa kalau kayak gitu. Lah kalau ini kan udah atas nama satu orang nih, ya kan? Udah jadi sertifikat lagi. Udah jadi sertifikat. Terus ini mau dibagi-bagi lagi, ya nggak bisa, Bu. Mau nggak mau harus pakai apa? Pakai alas hak apa? Rumit ya. Nah itu makanya kan seperti yang jangan sekali-sekali gini, ya udah deh biar gampang kita dulu pusing nama seseorang dulu gitu. Ribet banget. Nah, ya. Kalau tanah gimana? Kalau misalnya warisannya tuh tanah, terus dipecah ke anak-anaknya, tapi anak-anaknya tuh pengen jadi punya akte sendiri, gimana tuh? Sama kayak rumah? Iya, hibah. Oh. Dihibahin. Kecuali dari awal gini, nih saya mau beli tanah nih gitu kan, tapi nanti semuanya surat-suratnya atau sertifikatnya atas nama anak-anak saya, ya kita beli bareng-bareng. Jadi si A, si B, si C, si D tuh ikut tanda tangan semua pada saat pengalihan haknya itu. Jadi nanti keluar sertifikat atau surat-suratnya ke atas nama yang kita berlima itu. Jadi kalau seumpama ini satu nih atas nama ibu kita, saya mau bagi nih buat anak-anak saya, ya jatuhnya mesti hibah. Dihibahin dulu baru bagi 5, kecuali nanti ibu kita udah nggak ada, ya kan? Nah terus kita waris kan, keluar tuh turun waris atas nama kita berlima. Ya udah nanti keluar tuh berlima, nggak bisa kalau mau satu-satu lagi ya harus ada alas haknya lagi. Mau pakai cara apa? Jual beli, hibah lagi, atau apa gitu. Jadi oke, sama-sama Bu Asri. Jadi pokoknya harus diingat itu setiap kita mau alih-alih ya, maksudnya nih tanah mau saya ini tuh harus ada gitu benang merahnya tuh, pengalihannya tuh pakai apa. Nggak bisa orang seenak-enaknya nih saya mau ganti nih jadi ini, nggak bisa. Dan harus diingat ya setiap pengalihan itu ada pajaknya. Lumayan pajaknya. Berarti siapin pajak ya. Jadi memang betul. Jadi pada saat kita membeli properti itu, kita nggak hanya menyiapkan cuman harga rumahnya aja, tapi kita juga harus menyiapkan biaya untuk pengurusannya gitu loh. Dan untuk biaya pengurusan itu ya, memang teori mah murah ya gitu. Tapi kadang kan ya tete-toetnya lah ininya gitu, ujung-ujungnya jadi mahal-mahal juga. Kadang biaya pengurusan lebih mahal dari harga tanahnya. Kalau umpamanya tanah di kampung gitu kan, harga tanahnya nggak seberapa, pengurusannya lebih mahal. Oh gitu ya, ya Allah. Iya. Rufit. Ini sekarang pembahasannya tentang hibah, saya jadi pengen tahu. Kalau hibah itu kan kalau nggak salah hanya orang tua ke anak atau anak ke orang tua ya? Iya. Itu yang bebas pajak ya, bebas PPh. Oh, yang bebas pajak. Oh, jadi sebenarnya hibah bukan dari orang tua atau sebaliknya. Bisa itu siapa juga aja. Bisa, tapi ada pajak. Oh. Iya. Jadi kalau orang tua ke anak atau anak ke orang tua, PPh kita bisa bebas. Tapi dengan catatan kita mengajukan surat permohonan bebas pajak ke kantor pajak. Nah, umpamanya kita mau hibah nih ke saudara saya gitu ya. Saya mau hibah. Itu pajaknya sama dengan jual beli. Jadi kita kena PPh, BPHTB pun kita bayar gitu.
Jadi yang bebas pajak hanya 1 derajat ke atas, 1 derajat ke bawah. 0. Selain itu pajak seperti jual beli. Berarti harus siap-siap ya hibah juga ya. Iya. Jadi kan Nah, sekarang orang sekarang kalau yang kasus seperti tadi Bu Eva ya, itu sekian lahan sebesar itu atas namanya 1 orang ya tadi ya? Iya. Padahal itu kan milik sebenarnya adalah milik beberapa. 5. Oke. Nah, sekarang yang berlima itu ingin dong supaya jelas menjadi nama dia. Dan sekarang mungkin hibah nggak bisa atau apapun harus ada benang merahnya. Tapi karena untuk supaya ada kepastian hukum bahwa itu adalah tanah kita sebenarnya, mumpung nama si pemilik sertifikat itu mumpung masih ada. Soalnya kan kalau udah meninggal ada waris segala macam ribet lagi. Nah, oke lah sekarang supaya untuk kepastian ya sudahlah dibalik aja nama supaya dibalik nama menjadi nama kita. Oke lah kita lakukan jual beli aja. Jadi kita hanya mengeluarkan pajak untuk pemerintah saja tanpa ada real uang jual beli. Iya. Bisa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kan yang penting sepakat ya antara penjual dan pembeli. Ya, itu sama-sama sepakat nerima uang gitu kan. Nggak ada yang deny ya. Takutnya kan deny gitu ya. Enggak. Kapan saya nerima uang gitu. Kalau kita sepakat, oke deh. Ini kita AJB nih semuanya. Biar keluar sertifikat atas nama kita. Ya udah, kita jual beli aja, Bu. Malah menurut saya jual beli paling aman ya. Daripada hibah juga, ribet juga gitu ya. Kecuali memang kita pengen PPh-nya 0. Itu juga kan kalau dari orang tua ke kita atau kita ke orang tua. Gitu, Bu. Iya. Ada lagi, Bu? Seru nih. Enggak, ini kalau soal gini ya. Nah, kalau yang soal yang apa tuh? Yang ahli warisnya anak kecil itu melalui pengadilan tuh prosesnya seperti apa tuh, Bu Fit? Ya. Jadi gini, kalau aset atas nama anak di bawah umur ya. Jadi kita sebelum tanda tangan akta jual beli, kita mesti ngurus dulu tuh penetapannya. Jadi kita minta ke pengadilan bahwa saya wali dari anak tersebut untuk izin untuk mengalihkan gitu. Jadi nanti keluar penetapan pengadilan. Nanti kalau udah keluar penetapan, ya kita bertindak untuk dan atas nama itu untuk mengalihkan asetnya. Gitu. Ya ngajuin lah, Bu, ke pengadilan itu. Sebulan sih kalau jangka waktunya, Bu. Jadi sebenarnya bagusnya kalau ngasih tetap masih atas nama kita ya. Tapi nanti ke depannya mungkin ya ada buat anaknya kalau udah umur, udah bisa itu baru. Iya, ntar hibah aja. Iya, kalau anaknya udah umur berapa nih? Sekarang tuh macam-macam sih undang-undang kita ya, KUH Perdata itu 21 dewasa. Jadi dia bisa bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Terus kalau di PPAT itu 15 atau 17 kalau nggak salah itu udah bisa bertindak untuk sedang atas namanya diri sendiri. Kalau undang-undang perkawinan, kalau dia udah menikah udah dianggap dewasa. Gitu, tergantung kita mau ngacunya kemana. Jadi kalau saya paling aman ya udahlah 21. Karena kan orang kadang berpikiran, udah punya KTP, udah bisa bertindak, belum tentu juga. Tergantung kita mau ngelakuin tindakan hukumnya dalam hal apa dulu nih, gitu kan. Karena nggak gimana ya, memang susah juga sih kalau hukum kita tuh yang satu ngatur A, kadang satu undang-undang sama undang-undang lain kadang kontradiktif. Sama kayak sekarang tuh Cipta Kerja kan, keluar kan MK, itu mesti nanti dia mesti di pending dulu. Lah, itu udah Cipta Kerja tuh dari situ udah keluar kan turunannya. Untuk pengaturan undang-undang PPAT, terus kepemilikan perseorangan, itu udah keluar semua dan udah jalan. Terus secara undang-undang induknya sekarang di pending. Harus ini loh. Gimana tuh nasibnya udah nggak jelas. Itu gimana itu? Sulit ya. Ya bingung. Sekarang nggak tahu, belum ada jalan keluar, nggak tahu. Kita masih nunggu ahli-ahli yang di atas. Ini gimana nih terobosannya?
supaya kebayang nggak sih, ini ibu sama bapak udah ada anaknya, terus ibu sama bapaknya dianggap nggak ada, terus gimana anaknya gitu. Nah, gitu ya. Ya, nuhun Bu Fitri. Ya, ada lagi. Kelihatannya sudah selesai. Kita tutup aja. Iya. Ya. Mangga door prize ya, Bu? Oh iya, betul. Mangga atur nuhun kepada Ibu Fitri yang sudah memberikan paparan materi hari ini dan juga kepada seluruh peserta sister yang sudah berkenan hadir. Insya Allah dapat menambah wawasan kita atas materi yang dibahas tadi. Sebelum diakhiri, mangga saya persilahkan Ibu Eva untuk mengumumkan siapa-siapa yang mendapatkan door prize. Mangga Bu Eva. Iya, makasih Ibu Zeta. Mungkin door prize ini untuk yang bertanya aja tadi ya. Ada Ibu Lindiani, kemudian Ibu Caca, ada Ibu Mailaf tadi. Ibu Mailaf ya? Mailaf. Iya. Tadi saya saya lupa. Satu lagi, mungkin ini baru 3. Tadi yang bertanya ada lagi nggak? Ada yang kelewat nggak ada ya? Cuman 3. Cuma tadi Ibu Lindiani 2 kali bertanya, jadi 4 orang. Ya, berarti untuk orang, tapi orang sama. Berarti untuk 3 orang aja ya. Untuk yang disebutkan tadi, minta diketik aja nomor teleponnya di kolom chat. Nanti informasi selanjutnya nanti saya japri langsung ya Bu ya. Makasih, itu aja. Mangga Bu Zeta. Ya, mangga Bu Eva. Mangga saya tutup pertemuan sister untuk sore hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Maaf lahir batin ya. Nuhun. Bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Sami-sami. Ya, sami-sami. Terima kasih untuk nomor teleponnya Bu Lindiani, Bu Caca, dan Bu Mailaf ya, nanti dijawab. Ya, atur nuhun. Udah. Udah. Stop record. Udah ya? Ya. Stop record dulu.